Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut akad nikah itu sebagai mitsaqon ghaliza, perjanjian yang amat kuat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini tentang akhlak. Temanya adalah akhlak antara suami dengan istri. Ini akan menjadi kajian yang berseri. Kita mulai dari betapa mulia yang namanya akad nikah. Orang disebut suami istri apabila sudah berlangsung akad nikah yang sah. Maka kalau ada orang menikah, semua kita harus bergembira. Semua kita turut bergembira. Kenapa kita gembira? Karena salah satu syariat Islam, yaitu akad nikah, masih dijunjung tinggi. Soalnya banyak orang sudah menjadi seperti suami istri padahal akad nikahnya belum. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut akad nikah itu sebagai mitsaqon ghaliza, perjanjian yang amat kuat. Ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhazna minkum mitsaqan ghaliza. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Seorang suami kalau sudah memberikan sesuatu kepada istrinya, jangan diambil lagi. Misalnya mahar atau mas kawin. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan sebagian yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang amat kuat. Jadi akad nikah itu diistilahkan dengan mitsaqon ghaliza. Penggunaan kata mitsaqon ghaliza ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebut perjanjian para nabi dalam mengemban tugas dakwah dan perjuangan. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa iz akhazna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhazna minhum mitsaqan ghaliza. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu, yaitu Nabi Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang amat kuat. Jadi perjanjian para nabi disebut dengan mitsaqon ghaliza, perjanjian yang amat kuat. Akad nikah juga disebut dengan mitsaqon ghaliza. Ini berarti, kalau boleh kita sebut, akad nikah itu selepel dengan perjanjian para nabi di dalam mengemban perjuangan. Jadi betapa mulianya akad nikah, betapa agungnya akad nikah, betapa sakralnya akad nikah itu. Nah, oleh karenanya akad nikah ini meskipun kalimatnya pendek, tapi cerita hidup jadi panjang. Akad nikah meskipun ringan untuk diucapkan, tapi tanggung jawabnya berat.
Dengan akad nikah itu orang berubah. Berubah apanya? Berubah statusnya. Dari bujangan menjadi suami atau menjadi istri. Itu statusnya berubah. Seiring dengan perubahan status, berubah juga konsekuensinya, berubah juga kewajibannya. Ini nanti akan kita bahas. Oleh karenanya, sekali lagi kita gembira kalau ada orang menikah. Karena ini masih menjunjung tinggi yang namanya pernikahan. Ingin saya ingatkan bahwa ketika orang sudah melangsungkan akad nikah, maka akad nikah itu adalah serah terima tanggung jawab dari seorang bapak atau wali kepada seorang pemuda yang kemudian menjadi menantunya. Tanggung jawab, diserahkan tanggung jawab itu. Sejak akad nikah itu dinyatakan sah, maka tanggung jawab dari orang tua, dari wali kepada si pemuda yang kemudian menjadi menantunya itu diserahkan. Dan ini tanggung jawabnya sampai ke akhirat nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu berarti tanggung jawab sampai ke akhirat nanti. Selanjutnya, ini adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Amanah. Berat mengemban amanah sebagai suami atau sebagai istri, sehingga orang harus bersungguh-sungguh menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi ini amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tapi mendapatkan pasangan, mendapatkan istri atau mendapatkan suami, itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Orang harus bersyukur mendapatkan wanita sebagai istrinya. Orang harus bersyukur mendapatkan laki-laki sebagai suaminya. Kalau orang nanti pandai bersyukur atas hal ini, maka insya Allah perjalanan kehidupan rumah tangga akan dijalani dengan baik, dan salah satunya dari aspek akhlak. Insya Allah nanti kita akan sambung bahwa orang yang menjadi suami istri itu ada hak-haknya. Ada hak-haknya yang akan kita kaji lebih lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.